Rui Costa sokuluyor. Şut şansı. Rui Costa ve gol! Rui Costa! Ia bukan pencetak gol terbanyak, bukan juga pemain dengan sorotan kamera di setiap laga besar. Namun di lapangan, Rui Costa membuat waktu seolah berhenti. Rui Costa, what a key figure he's going to be in this game. Setiap umpan, setiap sentuhan, seperti nada piano yang tak pernah selesai dimainkan. Rui Costa now operating just behind the front two, looking for the shot. Ia hidup di masa ketika sepak bola mulai kehilangan keindahan. Saat angka, trofi, dan headline mulai menenggelamkan rasa. Tetapi Rui Costa tetap setia pada kesunyian, pada seni yang tak lagi dicari dunia. Lalu, bagaimana mungkin seorang maestro seindah ini yang menciptakan melodi di tengah kekacauan justru berakhir tanpa tepuk tangan? Muito bom trabalho, Luizinho e o gol. Rui Costa. Espaço para o remate. Lisbon, di awal tahun 1980-an, di sebuah lapangan kecil di pinggiran kota, seorang bocah kurus memandangi bola dengan cara yang aneh. Anak-anak lain menendang dengan tenaga, ia tidak. Ia menyentuhnya perlahan, seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang rapuh. Namanya Rui Manuel Cesar Costa, putra tunggal dari keluarga sederhana yang tinggal di kawasan Dammaia, dekat garis kereta tua yang berisik setiap sore. Nasibnya berubah saat klub besar Benfica mengadakan seleksi bakat muda. Eusebio, legenda Portugal yang ikut mengawasi dan memperhatikan bocah itu dengan mata tajam. Dalam satu sapuan kaki, Rui kecil mengirim bola lurus ke sudut gawang dengan keanggunan yang tak biasa. Eusebio mendekat dan berbisik kepada pelatih, anak ini akan membuat orang mencintai sepak bola lagi. Dan dari situlah nada pertama Rui Costa dimulai. Di Akademi Benfica, Rui tumbuh bukan sebagai pemain kuat, melainkan sebagai pemain yang peka. Ia belajar bahwa sepak bola bukan sekedar tentang kecepatan atau kemenangan, tapi tentang irama. Saat rekan-rekannya berebut mencetak gol, Rui justru menikmati proses dan menciptakan peluang. Rui Costa pernah berkata, "Aku lebih senang melihat orang lain mencetak gol dari umpanku." Kalimat sederhana itu menjadi filosofi hidupnya. Pelatih-pelatih muda Benfica awalnya bingung bagaimana menilai anak ini. Ia jarang mencetak gol, tapi tim selalu bermain lebih hidup ketika Rui Costa ada. Pergerakannya sulit ditebak, bukan karena cepat, tapi karena selalu berbeda dari logika umum sepak bola. Ia seperti tahu kapan dunia akan berhenti sesaat, dan di sanalah ia memberikan bolanya. Pada usia 18 tahun, Rui mulai mendapat debut di tim utama Benfica. Di tengah era sepak bola keras Portugal, gaya bermainnya terlihat tidak wajar, terlalu halus, terlalu indah. Tapi keindahan itulah yang perlahan membuat publik sadar bahwa sepak bola juga bisa menjadi seni yang tenang. Mereka menyebutnya El Maestro, sang konduktor. Ia bukan pemain yang membuat penonton berdiri karena gol spektakuler, tapi karena cara dia membuat bola menari seperti orkestra. Namun di balik ketenangan itu, Rui Costa menyimpan dilema. Ia tahu ia sedang tumbuh di generasi emas Portugal. Luis Figo, João Pinto, Paulo Sousa, dan masih banyak lainnya. Tapi berbeda dengan mereka, Rui Costa tak punya ambisi menjadi bintang utama. Ia hanya ingin memainkan musiknya sendiri, bahkan jika tak ada yang mendengar. Saat Benfica mulai menanjak di awal 1990-an, para pemandu bakat Eropa mulai menatap ke Lisbon. Beberapa datang mencari Figo, tapi pulang dengan catatan baru. Rui Costa, sang pemain yang bermain seolah ia sedang menulis puisi di tengah pertandingan. Namun seperti semua melodi indah, nada Rui mulai mencari panggung yang lebih luas. Ia tahu musiknya butuh ruang yang lebih besar dari Portugal. Dan di tahun 1994, datanglah tawaran dari negeri yang menganggap sepak bola sebagai seni klasik, Italia. Negeri dengan stadion seperti teater dan penonton yang haus akan drama. Apakah Rui Costa siap memainkan simfoni miliknya di panggung yang jauh lebih bising? Tempat di mana keindahan sering dikalahkan oleh ego dan uang.
Italia musim panas 1994, Florence sedang berdenyut. Kota tua penuh sejarah dan seni, tempat lahirnya Michelangelo dan Da Vinci. Di tengah arsitektur Renaissance itu, sebuah klub sepak bola bernama Fiorentina sedang menulis bab baru setelah promosi ke Serie A. Dan di antara deretan pemain asing yang datang, ada satu nama yang terdengar lembut, hampir asing bagi telinga orang Italia, Rui Costa. Ia datang tanpa banyak janji, tanpa sensasi media, hanya membawa sepatu, keheningan, dan satu keyakinan bahwa sepak bola seharusnya dimainkan seperti musik. Namun Serie A bukan panggung yang lembut. Ini adalah liga para gladiator, apa taktik dan ego menjadi bahasa utama. Para pemain bertahan Italia terkenal keras, sementara pelatih menuntut efisiensi bukan keindahan. Namun di tengah kebisingan itu, Rui Costa menemukan harmoni tak terduga. Gabriel Batistuta, sang penyerang Argentina yang dikenal bengis di depan gawang, justru menjadi lawan nada yang sempurna baginya. Mereka berbicara dengan bahasa yang sama, bukan kata-kata, tapi ritme. Umpan-umpan Rui Costa seperti preludium sebelum ledakan Batistuta. Gol-gol Batistuta seperti puncak simfoni dari setiap ide Rui Costa. Penonton Firenze jatuh cinta, bukan hanya pada kemenangan, tapi pada cara mereka menang. Stadion Artemio Franchi tak lagi sekedar tempat pertandingan. Ia berubah menjadi ruang konser di bawah langit ungu Tuscany. Musim demi musim, Fiorentina menjadi salah satu tim paling menawan di Italia. Mereka mungkin tak selalu juara, tapi setiap pertandingannya seperti pertunjukan teater. Tragis, indah, dan penuh perasaan. Ketika Fiorentina menjuarai Coppa Italia 1996, Rui berdiri di tengah lapangan, memeluk Batistuta. Ia tak berteriak, hanya menunduk seolah mendengarkan gema musik yang akhirnya terdengar sempurna. Namun keindahan itu tak bertahan lama. Akhir 1990-an, badai keuangan melanda klub. Fiorentina bangkrut, terjerat utang besar. Untuk bertahan hidup, mereka harus menjual aset terbaiknya, termasuk menjual Rui Costa. Ia menolak, ia ingin bertahan, ingin melindungi klub yang sudah ia anggap sebagai rumahnya. Namun presiden klub menangis ketika memanggilnya. Kami butuh uangmu untuk menyelamatkan yang lain. Dan Rui dengan mata basah menjawab, kalau ini satu-satunya cara, maka jual aku. Ia bukan meninggalkan Fiorentina, ia dikorbankan. Dan begitulah akhir bagian paling indah dari simfoni ungunya. Ketika mobil yang membawanya meninggalkan Florence, para fans berdiri di jalanan. Mereka tak meneriakkan nama klub, tapi nama orang, Grazie Rui. Tak banyak pemain yang pergi dengan cinta sebesar itu. Cinta yang lahir bukan dari gelar, tapi dari cara ia membuat orang merasakan sesuatu. Rui menatap keluar jendela. Langit senja Florence memantulkan warna ungu di kaca mobilnya. Warna yang akan selalu melekat dalam hidupnya. Di kursi belakang, ia menutup mata, membayangkan stadion itu sekali lagi. Tepuk tangan, sorak-sorai penonton, dan melodi yang kini terhenti. Namun jauh di utara Italia, ada klub yang menunggunya. Jauh lebih besar, lebih keras, lebih kompetitif. Sebuah klub bernama AC Milan. Mampukah seorang seniman seperti Rui Costa bertahan di dunia yang tak lagi menghargai seni, melainkan hanya kemenangan? Milan, musim panas tahun 2001. Stadion San Siro bersinar di bawah cahaya lampu malam, tapi di hati Rui Costa ada keraguan yang samar. Ia baru saja meninggalkan Florence, bukan karena keinginan, melainkan karena nasib. Kini, ia melangkah ke panggung yang lebih besar, di mana setiap kesalahan bisa menjadi headline. AC Milan, klub dengan sejarah megah dan deretan legenda, meminangnya dengan harga sekitar 42 juta euro. Pembelian itu menjadi rekor Serie A hanya untuk seorang gelandang. Bagi dunia, ini adalah langkah besar. Bagi Rui Costa, ini seperti dipaksa menulis simfoni di tengah orkestra yang sudah terlalu ramai. Karena di ruang ganti, banyak nama-nama besar berserakan. Seperti Maldini, Inzaghi, Shevchenko, Pirlo. Semuanya punya suara sendiri. Dan Rui tahu, untuk bertahan ia harus mencari celah agar musiknya tetap terdengar. Awal karirnya di Milan tidak mudah. Carlo Ancelotti sang pelatih menginginkan keseimbangan. Ia memberi Rui peran sebagai pengatur serangan, tetapi sistem Milan tak sepenuhnya dibangun untuknya. Milan bukanlah Fiorentina. Di sini permainan lebih mekanis dan lebih matematis.
Rui Costa yang terbiasa bermain dengan intuisi kini harus mengikuti tempo mesin. Musim 2002-2003 di bawah tekanan besar, Rui menjadi jantung harmoni di balik mesin Milan. Dari kakinya lahir assist untuk Inzaghi, umpan kunci untuk Shevchenko, hingga kontribusi penting di semifinal Liga Champions melawan Inter. Dan akhirnya di Old Trafford, final Liga Champions 2003 melawan Juventus digelar. Sebuah pertarungan tanpa gol yang menegangkan. Rui berdiri di tengah lapangan, wajah tenang, memimpin orkestra Milan menuju adu penalti. Shevchenko, tiro, ed è rete! 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 Il Milan è campione d'Europa! Dan kemudian Milan menang. Rui mengangkat trofi Eropa pertamanya. Sorot kamera tak berhenti padanya. Ia tersenyum kecil, memberi tepuk tangan untuk tim, lalu berjalan menjauh dari keramaian. Ironisnya, di puncak karir itulah musiknya mulai memudar. Milan mendatangkan Ricardo Kakà, bintang muda dari Brasil dengan energi yang jauh lebih besar. Ia lebih cepat, lebih eksplosif, lebih modern. Dan akhirnya, kursi Rui Costa di orkestra mulai tergeser. Namun Rui Costa tak melawan, ia mengajarkan, membimbing, bahkan memuji Kakà di depan wartawan. Dia seperti aku dulu, katanya pelan. Hanya saja musiknya berbeda. Dan begitulah Rui Costa menghadapinya, bukan dengan amarah, tapi dengan keanggunan seorang seniman yang tahu kapan harus mundur dari panggung. Musim-musim berlalu, dan Rui Costa lebih sering duduk di bangku cadangan. San Siro yang dulu gemuruh kini terasa seperti ruang kosong yang menggema, tapi setiap kali ia dimainkan, sorak penonton masih sama. Bukan karena nostalgia, tapi karena rasa hormat. Mereka tahu pria ini bukan legenda karena gol atau trofi, tapi karena cara ia kalah dengan elegan. Di ruang ganti Milan, Kakà memeluknya dan berkata, "Tanpamu aku tak akan mengerti arti bermain dengan hati." Dan Rui Costa hanya tersenyum. Mungkin karena itu, ia merasa sudah menang meski tanpa headline. Namun jauh di tanah kelahirannya, ada panggilan yang tak bisa ia abaikan. Lisbon menantinya, tempat di mana musiknya pertama kali lahir dan mungkin harus berakhir. Apakah maestro tua ini masih bisa memainkan nada terakhirnya ketika dunia mulai melupakan melodi yang dulu ia ciptakan? Tahun 2004 di Lisbon, bendera-bendera berkibar di balkon rumah. Suara klakson menggema di jalanan. Portugal menjadi tuan rumah Euro 2004 dan seluruh negeri menatap generasi emasnya seperti Figo, Deco, Ronaldo, dan tentu saja Rui Costa. Ia sudah bukan pemain muda lagi. Rambutnya mulai memutih di sisi pelipis, tapi setiap kali bola menyentuh kakinya, stadion terdiam. Bagi Rui, ini bukan sekedar turnamen. Ini seperti konser terakhirnya di kampung halaman. Dan di bawah langit Estadio da Luz, stadion yang membesarkannya, ia bertekad menutup karir internasionalnya dengan satu lagu yang sempurna. Namun, seperti setiap simfoni yang indah, keindahan itu datang bersama duka yang halus. Portugal tampil luar biasa sepanjang turnamen, meski Rui Costa tak selalu jadi starter karena usia, tapi ia tetap menjadi roh di balik permainan tim. Gol ikoniknya melawan Inggris di perempat final dengan tembakan keras dari luar kotak penalti menjadi momen paling emosional dalam hidupnya. Itu bukan sekedar gol, melainkan ledakan rasa dari seseorang yang selama ini menahan melodi di dalam dada. Saat bola menembus jaring, Rui berlari, membuka tangannya lebar-lebar, menatap langit Lisbon. Di matanya ada kelegaan, seolah ia baru saja menuliskan satu not terakhir dari lagu yang ia simpan bertahun-tahun. Penonton menangis, para komentator menyebut gol yang berasal dari hati. Namun takdir punya selera humor yang kejam. Portugal berhasil mencapai final di kandang sendiri melawan Yunani, tim yang di atas kertas jauh lebih lemah. Tapi sepak bola, seperti musik, tak selalu logis. Yunani menang dengan skor 1-0. Estadio da Luz yang semula bergemuruh berubah menjadi ruang sunyi. Rui duduk di bangku cadangan di akhir laga, matanya berkaca-kaca. Di sekelilingnya rekan setim terisak, tapi tangisan Rui berbeda. Bukan sekedar karena kalah, tapi karena ia tahu lagu ini tidak akan pernah selesai. Ia berdiri, menatap tribun lalu menunduk. Bukan untuk meminta maaf, tapi untuk mengucapkan selamat tinggal pada simfoni yang gagal mencapai crescendo. Beberapa hari kemudian, ia mengumumkan pensiun dari tim nasional. Tanpa upacara besar, tanpa spanduk, hanya sepucuk surat kecil untuk federasi.
Terima kasih sudah membiarkanku bermain di rumahku sendiri. Musim panas itu menjadi penutup dari bab terpenting dalam hidup Rui Costa. Portugal tak menang trofi, tapi bangsa itu belajar sesuatu. Bahwa keindahan tak selalu datang dari juara, tapi dari cara mereka kalah dengan martabat. Ketika kamera menyorotnya untuk terakhir kali, Rui berdiri di tengah lapangan kosong. Lampu stadion perlahan padam, tapi bayangannya masih terlihat. Seperti sisa melodi yang enggan pergi. Dan di balik semua itu, apakah sebuah keindahan masih punya tempat di dunia sepak bola yang semakin dingin ketika pemain seperti Rui Costa mulai tersingkir oleh mesin dan statistik? Namun, sebelum dunia menjawab, Rui Costa memilih jalan pulang, kembali ke tempat semula nada bermula, Benfica. Lisbon 2006, langit sore memantulkan warna merah tua di atas Estadio da Luz. Di antara sorak penonton yang memanggil namanya, Rui Costa berjalan keluar dari lorong pemain dengan langkah yang lebih lambat dari dulu. Usianya hampir 34 tahun, tapi di wajahnya tidak ada kelelahan. Hanya ketenangan seorang musisi yang akhirnya kembali ke panggung di mana semuanya dimulai. Ketika ia menandatangani kontrak untuk kembali ke Benfica, banyak yang menganggap itu hanya sekedar formalitas nostalgia biasa. Namun, bagi Rui Costa, ini bukan tentang perpisahan. Ini tentang kembali menutup lingkaran, menyelesaikan nada yang dulu ia tinggalkan setengah jalan. Benfica adalah rumah dan setiap rumah pantas mendapatkan lagu terakhir dari anaknya. Musim-musim terakhirnya tidak diwarnai trofi besar, tapi penuh momen yang terasa hangat. Ia tahu tubuhnya sudah tak secepat dulu, tapi setiap kali Rui Costa mengontrol bola, stadion kembali tenang. Seperti seluruh waktu berhenti untuk memberi ruang bagi satu sentuhan lembut itu. Para pemain muda memandangnya bukan sebagai senior, tapi sebagai mentor hidup. Ia sering datang lebih awal ke tempat latihan, mengajari anak-anak akademi cara membaca ruang, bukan sekedar menendang keras. Kalau kau ingin jadi pemain hebat, katanya pada satu sesi latihan, belajarlah mendengar bola, ia selalu berbicara lebih dulu. Dan itulah warisan sejati Rui Costa. Ia mungkin tak meninggalkan puluhan piala, tapi meninggalkan cara pandang tentang sepak bola, bahwa permainan ini bukan perang, melainkan dialog antara hati, akal, dan rasa. Ketika akhirnya ia memutuskan pensiun di tahun 2008, seluruh stadion berdiri. Bukan karena ia mencetak gol terakhir, tapi karena dunia menyadari satu hal. Kita sedang menyaksikan akhir dari generasi pemain yang membuat sepak bola terasa seperti puisi. Setelah pensiun, Rui tak pergi jauh. Ia tetap di Benfica, kini duduk di kursi direktur olahraga, mengatur nada dari balik layar. Dan entah bagaimana, ia tetap sama, pendiam, jujur, penuh elegansi. Ia membangun Benfica dengan cara yang sama seperti ia dulu bermain, tenang tapi penuh makna. Suatu kali, seorang wartawan bertanya, apakah Anda menyesal tidak memiliki karir sebrilian Zidane atau trofi sebanyak Kakak? Rui hanya tersenyum kecil dan menjawab, mereka punya lagu mereka sendiri. Aku juga punya laguku, dan laguku belum selesai. Tahun-tahun berlalu, namun di Lisbon, setiap kali ada anak kecil menendang bola di jalanan, nama Rui Costa masih disebut dengan lembut. Bukan sebagai legenda yang menaklukkan dunia, tapi sebagai pria yang mengajarkan bahwa keindahan tidak perlu berteriak. Ia tidak butuh patung atau museum. Ia cukup hidup di ingatan setiap orang yang pernah melihat umpan-umpannya yang menembus ruang, waktu, dan hati penonton. Karena simfoni Rui Costa memang tak pernah selesai. Ia masih dimainkan dalam setiap anak muda yang memilih mengumpan daripada menendang. Dalam setiap pemain yang lebih memilih harmoni ketimbang ego. Dan mungkin suatu hari nanti, ketika dunia sepak bola mulai lelah dengan kebisingannya, seseorang akan menekan tools piano tua itu lagi dan mendengar melodi Rui Costa bergema dari awal. Beberapa pemain meninggalkan sejarah, tapi Rui Costa meninggalkan perasaan. Dan di sanalah letak keabadiannya, dalam simfoni yang tak pernah benar-benar berakhir.